Shalom saudaraku, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Untuk menjadi orang yang berhasil dan menyukakan Tuhan, kita harus mengembangkan sikap hati yang benar. Kita harus memiliki respect, rasa hormat kepada Tuhan dan kepada sesama. Pada episode yang lalu saya membahas bahwa pertama kita harus menghormati Tuhan, respect your God. Yang kedua, menghormati orang tua. Respect your parent. Pada pertemuan ini saya akan membahas 3 hal yang lain. Saudara, yang ketiga kita akan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan kalau kita menghormati pasangan kita. Respect your spouse. Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Tahukah saudara, kebutuhan utama seorang istri adalah dikasihi. Dia tidak suka dibentak, dimaki-maki, dimarahin, perlakukan secara kasar, tapi dicintai. Sedangkan yang dibutuhkan oleh seorang suami adalah dihormati atau dihargai. Apa yang membuat suami menjadi terluka kalau dibandingkan dengan suami orang lain? Mas, usaha dong. Tuh lihat tetangga kita gonta-ganti mobil, kamu gonta-ganti sepeda aja enggak. Itu menyakitkan, saudara sekalian. Tetapi sebaliknya kalau istri menghormati, menghargai, ketika suami terpuruk dalam sebuah masalah di tempat pekerjaannya, istri tepuk pundaknya berkata, tenang mas, saya doakan, kamu pasti bisa mengatasinya, Tuhan bersama dengan kita. Maka imannya akan tumbuh. Sesungguhnya tepukan di pundak tidak terlalu jauh tempatnya daripada tendangan di pantat. Tapi hasilnya akan sangat jauh berbeda, percayalah saudara. Nah, dalam 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Suami juga harus menghargai istrinya. Jangan menganggap dia bodoh, tidak ngerti apa-apa. Sebab walaupun suami itu punya target yang tinggi dalam usaha pekerjaannya, tapi kalau dia tidak rukun dengan istrinya, doanya akan terhalang. Karena itu segera kita harus bereskan masalah dengan pasangan kita, supaya doa kita benar-benar dikabulkan oleh Tuhan. Tidak kasar kepada pasangan kita, memaki, menghina, tapi sungguh menghargai dia. Saya percaya satu hal ini, happy wife, happy life. Kalau saudara, para pria ingin bahagia, bahagiakanlah istrimu. Kalau istrimu tidak bahagia, hancur hidup lo. Happy wife, happy life. Saya tahu memahami seorang istri, seorang wanita itu tidak gampang. Misalnya, satu kali saya pergi bersama dengan istri naik mobil, mau makan. Saya tanya, mau makan apa ya? Dia bilang terserah. Wah, jawaban yang paling gampang tapi juga paling sulit. Lalu saya bilang, gimana kalau ke restoran Jepang? Kemarin kan baru makan di restoran Jepang, masa nggak bosen? Oh ya udah. Chinese food gimana? Aduh, berapa hari lalu saya makan di restoran apa itu, MSG-nya, VC-nya banyak banget sampai haus. Oh ya udah, kalau gitu mau makan di mana? Terserah katanya. Wah, ini repot saudara sekalian. Terserah tapi disebut restoran A, B, C, dia malah selalu ada alasan untuk tidak pergi ke sana. Tapi ya, kita harus belajar untuk tidak mempermasalahkan hal-hal yang kecil ini sehingga menjadi pertengkaran. Satu kali saya dan istri mau pergi ke jemaat yang menikah. Saya sudah siap, istri saya pakai baju merah, dia ganti dengan gaun biru, bolak-balik begitu. Akhirnya dia tanya, bagus mana ya, merah apa biru? Saya lihat sebentar, saya bilang, merah aja deh, kan mau kawinan. Dia lihat, tiba-tiba dia ngomong, enggak bagusan yang biru. Loh, tadi nanya, dijawab malah dia jawab yang sebelahnya. Ya udah, terserah, saya bilang. Lalu saya bilang, udahlah, saya tunggu ya di mobil aja di bawah. Karena kamar saya di loteng. 10 menit, 15 menit kok nggak datang-datang. Saya ngomong sama pembantu, tolong ibu dipanggil ini supaya jangan terlambat. Saudara, ketika dia turun, dia pakai baju apa? Merah atau biru? Hijau ternyata. Loh, kok bajunya ini? Enggak, ini lebih bagus. Ya udah, mau apa? Memahami wanita tidak mudah.
tapi belajar membahagiakan pasangan kita. Tahukah saudara mengapa ada banyak suami marah-marah di rumah? Karena perutnya kosong. Kalau orang belum kawin, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Tapi kalau sudah nikah, dari mana datangnya cinta? Dari perut naik ke hati. Siapkan dong, ibu-ibu, makanan untuk suamimu. Makan pagi makan siang atau makan malam. Saya nggak bisa masak, ya belajar. Nggak bisa, masak air aja gosong. Masak segitunya. Kalau nggak bisa ya udah, beli aja di luar. Dampingi suami. Walaupun mungkin istri sudah makan karena suami datangnya telat, pulang dari kantornya cukup larut, ya udah dampingi sambil ngobrol. Kenapa suami marah? Karena perutnya kosong. Karena istri tidak tahu menyiapkan makanan. Tapi saudara tahu kenapa banyak istri marah? Karena dompetnya kosong. Masa tidak tahu? Karena itu suami belajar memberikan uang yang cukup bagi istri. Bukan cuma uang buat sekolah anak loh saudara. Bukan hanya uang untuk bayar listrik. Bukan hanya uang belanja. Kan itu untuk beli makanan sekeluarga. Tapi uang jajan. Uang jajan itu diberikan kepada istri dan tidak perlu dia beri tanggung jawab, laporan untuk apa habisnya. Dia mau pakai beli baju mau beli tas mau kasih buat mamanya atau adiknya yang kurang mampu. Itu urusan dia. Happy wife, happy life. Kalau kita belajar menghormati pasangan kita, suami menghormati istri, begitu juga sebaliknya istri menghormati suami, kita akan mengalami kebahagiaan dalam hidup ini. Puji Tuhan. Yang keempat, respect your leaders. Hormatilah para pemimpinmu. Kita harus menghormati orang-orang yang memiliki otoritas di atas kita. Karena otoritas itu berasal dari Allah. Dan ketaatan pada otoritas akan mendatangkan pengayoman atau perlindungan rohani bagi kita. Saya bacakan Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah atau otoritas yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah atau otoritas yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah atau otoritas-otoritas yang ada ditetapkan oleh Allah. Saudara, Tuhan adalah sumber segala otoritas. Bagaikan payung besar lah. Tapi dia mendelegasikan otoritas itu kepada payung-payung yang lebih kecil. Misalnya, dalam keluarga, Tuhan memberikan otoritas itu kepada orang tua. Anak boleh 10, tapi yang pegang otoritas bukan 10 anak yang lebih banyak dari jumlah orang tua suami istri yang hanya 2. Ketaatan kepada orang tua akan mendatangkan berkat bagi anak-anak. Di kantor, Tuhan memberikan otoritas kepada pemimpin. Mungkin karyawannya banyak, tapi tetap pemegang otoritas adalah pimpinan. Di sekolah yang memegang otoritas adalah guru. Guru cuma 1, murid 40 sekelas. Tapi murid harus taat, hormat kepada gurunya. Bagaimana di tengah masyarakat? Tuhan memberikan otoritas kepada presiden. Dan ketaatan kepada otoritas akan mendatangkan berkat. Saudara, kita nggak bisa terus-terusan demo ini, demo itu, dan sebagainya mengganggu jalannya pemerintahan yang sah, yang ada. Tapi kita harus taat pada arahan-arahannya. Begitu juga secara rohani di dalam gereja Tuhan menetapkan para pemimpin rohani untuk memelihara kerohanian kita. Itulah para hamba-hamba Tuhan, baik pendeta maupun mungkin gembala-gembala kelompok sel, pemimpin kelompok sel, yang juga merawat kerohanian saudara. Di dalam 1 Tesalonika 5:12 dikatakan, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Hormati para pemimpinmu. Misalnya saudara punya pemimpin sel yang suka telepon, supaya saudara datang dengan setia ke rumahnya. Dia kan harus siapkan ruangan tamu untuk tempat pertemuan, siapkan makanan. Nggak mudah loh. Siapkan makanan banyak, yang datang dikit. Siapkan makanan dikit, yang datang banyak. Kan susah, saudara. Tapi mari kita belajar menghargai otoritas. Karena itulah yang membuat kita akan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Sekarang, saudara sekalian, yang kelima. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang berhasil dan memuliakan Tuhan? Milikilah respect, rasa hormat. Respect kepada sesama, respect others. Dalam Roma 12 ayat 10 dikatakan demikian.
Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jangan nunggu orang menghargai, menghormati kita, tapi kita justru yang harus mengambil inisiatif secara proaktif untuk belajar memberikan salam, menghormati orang lain. Orang yang menghargai orang lain juga akan mendapatkan penghargaan dari sesama. Kadang-kadang kita melihat di sosial media ada tulisan-tulisan yang menghina orang lain, yang menyerang si A, si B, dan sebagainya. Akhirnya ribut, datang ke polisi dan sebagainya, pencemaran nama baik. Aduh, sesuatu yang sepertinya kok nggak ada kerjaan begitu. Coba kalau kita belajar menghargai orang lain, mengucapkan kata-kata yang baik, santun, menolong, memberkati orang lain, pasti hidup kita penuh dengan rasa damai dan kerukunan. Dale Carnegie Foundation membuat sebuah penelitian dan menyatakan bahwa orang yang sukses itu 15% ditentukan oleh faktor IQ, kecerdasan. Tetapi 85% keberhasilan seorang ditentukan dari kemampuan kita menjalin relasi atau hubungan dengan orang lain. Kalau kita bisa memiliki human relation yang baik, membina hubungan dengan sesama yang baik, kemungkinan kita akan lebih sukses. Kalau sekedar pintar tapi nggak punya relasi juga percuma, saudara. Betapa pentingnya kita bergaul dengan baik dengan orang lain. Ada survei lain yang menunjukkan orang yang diberhentikan dari pekerjaannya 30% disebabkan karena dia tidak mampu. Kurang kompeten lah. Tapi 70% orang diberhentikan dari pekerjaan bukan karena kurang pintar, kurang mampu, tapi karena dia suka bermasalah dengan orang lain. Nggak bisa bekerja dalam sebuah tim. Teamworknya itu lemah sekali. Kalau kerja sendiri, one man show, bisa. Tapi kalau udah kerja sama-sama, kan harus saling menghargai, menerima pendapat orang lain. Nggak gampang emosi sama orang lain, menyalahkan, mau menang sendiri. Nggak bisa. Ini soft skill yang kita harus miliki dan kita harus olah setiap saat di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar menghormati sesama. Saya percaya investasi waktu yang paling berharga yang kita harus gunakan di bumi ini adalah untuk membangun. Bukan membangun rumah, membangun gedung, membangun karir, tapi membangun hubungan, relasi dengan siapa? Dengan Tuhan dan dengan sesama. Orang yang berhasil adalah yang relasi vertikal dan horizontalnya bagus. Ini prinsip salib. Bukankah Tuhan mengatakan dalam Matius 22 ayat 37-39 bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allahmu, vertikal, dan mengasihi sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Berarti kita harus membina relasi yang bagus dengan Tuhan dan sesama. Nah, bagaimana kita bisa menghormati orang lain? Antara lain, perlakukan orang lain dengan respect. Jangan meremehkan, mengata-ngatai. Tapi kalau saudara ingin dihormati orang lain, hormatilah mereka. Be helpful, jadilah orang yang mau menolong, bukan mempersulit orang lain, tetapi memberikan uluran tangan untuk membantu mereka. Respect others' time, hormati, hargai waktu orang lain. Saudara, kita tahu bahwa di Indonesia ini jam karet itu sudah biasa, tapi sedikit demi sedikit kita harus belajar untuk memperbaiki diri. Kalau janji sama orang jam 12 misalnya, kita berusaha sedapat mungkin untuk menepati janji kita tersebut. Kadang-kadang udah ditunggu 15 menit, setengah jam, lama sekali nggak datang-datang. Kalau ditanya di mana? On the way. Dipikir sudah di jalan, udah dekat, ternyata baru keluar dari kamarnya, baru mau masuk ke kendaraan atau ke mobilnya untuk berjumpa dengan kita. Wah, hargai waktu orang lain, termasuk waktu ibadah. Kebaktian jam 10 jangan datang setengah 11. Belajar datang lebih awal. Dan minta maaf kepada orang lain kalau kita memang salah. Jangan terus berkeras dengan apa yang kita pandang benar menurut diri sendiri. Apa untungnya kita ribut sama orang lain? Belajarlah menghargai orang lain. Saya mau akhiri dengan kisah ini. Sekian tahun yang lampau, ketika hujan salju sedang turun di sebuah kota yang bernama Philadelphia di Pennsylvania, Amerika Serikat. Kira-kira jam 1 subuh, masuklah sepasang suami istri yang sudah ada umur.
Dan suaminya berkata begini kepada satu-satunya resepsionis hotel yang berjaga pada malam itu di sebuah hotel kecil. Saya sudah keliling ke berbagai hotel besar di kota ini, tapi semuanya full. Jadi mohon Anda tidak menolak kami. Kami membutuhkan 1 kamar saja untuk kami bisa istirahat malam hari ini. Karena besok kami akan melanjutkan perjalanan. Penjaga itu berkata, maafkan Pak, karena memang ada konvensi internasional beberapa waktu ini di kota ini. Sehingga semua hotel kecil dan besar semuanya full. Termasuk hotel kami. Kami tidak punya tempat lagi bahkan untuk Anda. Aduh please tolonglah kami, kata orang tua itu. Akhirnya resepsionis berkata begini, oke lah, begini. Sebetulnya semua kamar sudah full, tetapi di belakang meja saya berdiri ini ada ruangan kecil. Itu disiapkan untuk para penjaga atau resepsionis hotel yang tugas malam seperti saya. Saya bisa istirahat di sana kalau tidak ada tamu lagi. Tetapi karena Anda sangat membutuhkan, bagaimana kalau Anda tidur di sana? Itu ada kasurnya yang bersih belum saya gunakan hari ini. Kalau Anda tidak keberatan, silahkan. Saya bisa tidur di sofa. Dan karena tidak ada pilihan lain, mereka berkata oke. Jadi mereka tidur malam hari itu. Besoknya pagi-pagi mereka bangun dan mau bayar. Berapa saya harus bayar? Tetapi pegawai hotel ini berkata, tidak perlu Pak. Karena kamar ini kan tidak disewakan. Jadi saya memang ingin menolong Anda saja. Walaupun dia akan kasih tip, tapi tetap ditolak. Sebelum pergi, orang tua ini berkata, mudah-mudahan saya bisa bangun hotel yang bagus. Dan kalau saya bisa membangunnya, saya akan call Anda ya. Saya akan minta Anda menjadi manajer di hotel saya. Orang ini hanya tersenyum. Karena dia pikir, ini bercanda. Ini angin sorga ini dihembuskan oleh orang tua ini. Tapi 3 tahun kemudian, ada sebuah surat yang ditujukan kepada George Bolt yang adalah orang yang bekerja di hotel kecil tersebut. Mengundang dia pergi ke Manhattan, Fifth Avenue, jalan yang paling terkenal di New York City. Dan ketika dia sampai di sana, disambut oleh sepasang suami istri yang adalah William Waldorf Astor. Mereka berhasil mendirikan sebuah gedung atau hotel yang sangat bagus. Dan Waldorf Astor, pendiri grup Hotel Astoria yang kemudian tersebar ke berbagai negara di dunia, berkata kepada George Bolt, ingatkah kamu akan saya? Sekitar 3 tahun yang lalu saya pernah menginap di hotel di mana kamu bekerja. Dan kamu begitu menolong saya. Jadi ketika hotel yang saya dirikan ini selesai, saya tidak punya pilihan lain. Kamu harus jadi manajer di hotel ini. Dan sejarah mencatat bahwa George Bolt menjadi manajer pertama di Hotel Astoria itu. Saya percaya orang yang memiliki sikap hormat, mau membantu orang lain, respect kepada orang yang usianya lebih senior, lebih tua, dan berusaha untuk menolong ketika dia bisa melakukannya. Dia akan mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan. Saudara, mungkin yang kita tabur kepada orang lain tidak akan kita tuai dari orang itu. Tapi Tuhan adalah Allah yang melihat hati. Dan kalau saudara melakukan kebajikan kepada orang lain, Tuhan bisa pakai siapapun menjadi alatnya untuk memberkati hidup saudara. Itu sebabnya mari kita memiliki sikap hormat. Yang pertama, menghormati Tuhan. Yang kedua, menghormati orang tua. Yang ketiga, menghormati pasangan. Yang keempat, menghormati pemimpinmu. Dan yang kelima, menghormati orang lain. Kalau saudara ingin menjadi orang yang berhasil dan berkenan kepada Tuhan, lakukan hal ini. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Sampai jumpa pada edisi yang berikutnya. Tuhan memberkati.